Bahkan dalam hadis Nabi juga menyebutkan kalau kita sebenarnya ingin merasakan mi'rajnya Nabi, ya dengan salat sebenarnya. Nabi pernah bersabda, as-salah mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj. Mi'raj itu terbang, naiknya orang beriman. Makanya kalau orang itu benar-benar baik dalam salatnya, dia akan merasakan nikmatnya mi'raj, mengalahkan nikmatnya para pecandu narkoba. Ulun pernah baca buku judulnya Psikologi Sholat. Di situ disebutkan ya, di otak kita itu ada yang namanya zat endoprin. Zat ini bisa keluar kalau kita bisa mencapai tingkat konsentrasi 100% penuh. Itu zat akan keluar. Atau kalau lebih sederhana bahasa agamanya, kalau khusyuk itu akan keluar zat itu. Karena itu jangan heran kenapa Nabi Muhammad ketika sholat sampai bengkak kalau beliau gak capek. Karena zat itu sedang keluar, sedang merasakan lezatnya daripada sholat, sedang merasakan lezatnya fly, terbang, menikmati daripada berjumpa dengan Allah. Kalau kita bisa khusyuk. Makanya banyak kan kisah-kisah para aulia ya. Mereka kadang-kadang dalam ibadahnya semalaman suntuk, gak capek ibadah terus. Syekh Abu Bakar bin Salim dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam 40 tahun beliau hidup menggunakan wudhu isya untuk sholat subuh. Artinya sejak isya di awal waktu diisi dengan ibadah sampai subuh. Kok gak capek ya? Karena sedang menikmati. Zat itu sedang keluar. Coba lihat orang-orang yang pecandu itu. Kadang-kadang mereka gak capek kemana-mana. Kenapa? Sedang keluar, dipakai terus. Bahkan kalau gak pakai, mereka merasakan kesakitan. Makanya kan sering kita mendengar, arihna ya Bilal, hibur kami Bilal. Maksudnya apa? Disuruh hibur Bilal, disuruh azan. Karena Bilal ini kan muadzinnya Nabi, tukang azannya Nabi. Karena Nabi itu hiburannya kalau sholat. Kalau sholat itu menikmati beliau. Sehingga ketika sholat itu merasakan ketenangan beliau. Beda sama kita ya. Kalau kita ini menikmati sholat ketika selesai sholat. Alhamdulillah, mari sholat. Sudah sholat tenang, sudah kita ngomong-ngomong lagi. Jadi nikmatnya kita sholat ketika selesai sholat. Kenapa? Karena kita menganggap sholat sebagai kewajiban, sehingga ingin segera mengerjakan kewajiban sehingga gak ada beban. Akhirnya ketika mengerjakan berasa sesuatu yang berat. Tapi Nabi tidak, beliau memahami sholat sebagai kebutuhan. Bahkan lebih dari itu sebagai hobinya. Gambaran yang paling sederhana bapak-bapak, ibu-ibu okay? Ya memang kita yakin memang sholat ini wajib. Tapi jangan kita menganggap itu beban. Seperti begini, kita punya kendaraan. Kalau kita punya kendaraan sekarang, walaupun kita paham, kita ngerti, kalau kita punya kendaraan kita harus mengeluarkan uang untuk beli bensin, ya kan? Apa pian merasa berat beli bensin? Gak ada. Justru pian sebelum punya motor sudah yakin ulun kalau punya motor dia harus siap beli bensin. Kalau ulun gak siap beli bensin, buat apa ulun beli motor? Artinya walaupun beli bensin itu menganggap itu sebuah kewajiban, tapi ketika pian beli gak merasa beban buat pian. Kenapa? Ya otomatis kalau punya motor, buat apa kalau dilipikin bensin? Ya gak bisa jalan motor kita. Bahkan lebih dari itu, berapa banyak di antara kita mungkin tidak hanya beli bensin. Ulun beb, diisi Pertamax turbo beb, biar mesinnya semakin bagus, gak cepat rusak. Lebih mahal, dia gak merasa berat. Kenapa? Karena dia tahu semakin bagus bahan bakarnya, semakin bagus buat motornya. Bahkan anak-anak muda tidak hanya beli Pertamax, bahkan dimodifikasi motornya. Berapa banyak di antara anak-anak muda itu yang punya motor, kadang-kadang motornya harga 20 juta, dimodifikasi sampai 50 juta. Harga modifikasinya lebih mahal. Dan mereka gak merasa berat mengeluarkan itu. Kenapa? Sudah jadi hobinya. Begitulah Nabi Muhammad, tidak merasa berat karena sudah jadi hobinya. Karena itu harus kita rubah cara pandang kita kepada syariat agama ini. Memang iya ini wajib, tapi kita harus yakin kewajiban ini adalah merupakan kebaikan buat kita. Karena Allah lah yang membuat kita, sehingga Allah ngasih yang namanya buku petunjuk syariat Islam ini. Sebagaimana kita ngikuti buku petunjuk daripada pabrik Honda, Suzuki, Yamaha, setiap 2 bulan ganti oli, setiap ini saring filternya diganti,
Kita ikuti, tujuannya untuk bagusnya motor kita. Begitu juga kalau kita ingin kebaikan di dunia ini dan berlanjut kebaikan di akhirat, ikuti daripada syariat Allah. Walaupun memang berat, tapi kita harus yakin pasti syariat ini adalah kebaikan buat kita. Ya.